atau teknologi komputasi awan. Apa yang maksud dengan cloud computing technology itu? Di sini diberikan ilustrasi bahwa yang dimaksud di sini komputasi awan artinya terjadi interaksi di antara proses-proses komputasi dari berbagai tempat, baik secara sederhana komputasi yang dilakukannya ataupun kompleks melakukan proses-proses komputasi yang melibatkan banyak parameter misalnya atau variabel, tapi ada juga yang hanya sekedar misalnya mengajukan permintaan, menjawab pertanyaan yang sifatnya sederhana. Nah, itu semua terjadi di dalam sebuah jaringan yang sangat kompleks. Saking kompleksnya jaringan itu, sulit menggambarkan, sulit mengilustrasikan dalam gambar-gambar jaringan, maka untuk memudahkan semuanya itu digambar dalam bentuk awan. Ya, awan ini di dalamnya bisa beragam. Ada jaringannya itu yang menggunakan kabel, bisa juga ya. Ada yang menggunakan gelombang mikro misalnya, dari antena satu ke antena yang lain itu terjadi komunikasi, atau yang menggunakan satelit, sinyal-sinyal satelit yang dipancarkan dari tempat yang jauh ke langit, ke satelit, dari satelit dipancarkan lagi ke bumi. Nah, itu terjadi begitu kompleks jaringan atau network yang ada di dalam proses-proses komunikasi saat ini, sehingga karena kompleksnya untuk memudahkan penggambar itu digambarkanlah dalam bentuk awan. Karena itu memang terjadi jaringan tersebut itu berada di lingkungan yang sangat luas di muka bumi ini. Ya. Untuk memudahkannya digambarkan seolah-olah itu ada di langit, cloud computing. Nah, di sini ada tentu mobile ya. Anda menggunakan HP Anda akses data-data yang jauh yang Anda tidak tahu ada di tempat mana itu, ataupun data yang sebetulnya ada di sebelah Anda gitu ya. Jadi tetapi tetap menggunakan jaringan yang sangat kompleks itu. Kemudian aplikasi Anda gunakan misalnya menggunakan SAP, yang mana SAP itu pusatnya katakanlah di Eropa, di Jerman sana, tetapi yang menggunakan atau aplikasi itu ada juga di Indonesia. Nah, untuk update ataupun untuk melakukan auditnya itu sesungguhnya dikendalikan dari pusatnya itu. Itu juga tentu melalui jaringan. Database juga begitu ya. Seperti tadi Anda katakan, ada yang sudah menggunakan Dropbox, Google Drive, dan semacamnya yang lain. Anda menyimpan data pribadi Anda atau data-data yang terkait dengan perkuliahan, Anda tahu adanya di Google Drive atau di Dropbox, tetapi Anda tidak tahu di mana itu data itu disimpan secara fisik, gitu, ya. Apakah di Indonesia kah atau di luar negeri kah? Kan Anda tidak tahu. Nah, di situ data yang Anda simpan juga berada di dalam suatu jaringan. Nah, kemudian ada di sini servernya juga. Nah, Anda menggunakan server juga itu tidak tahu di mana secara fisik, kecuali untuk server yang kita ketahui secara pasti, misalnya untuk server-server Igracias ya ada di kampus Telkom University di Bandung. Tapi untuk server-server aplikasi yang lain kita tidak tahu. Demikian juga storage ini ya, storage ya penyimpanan, pusat penyimpanan data. Sekarang banyak dibangun data center. Perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT Telkom ataupun perusahaan yang lain juga pada punya data center baik di Jakarta ataupun di Hong Kong atau di Singapura dan sebagainya. Yang itu semua menjadi fasilitas bagi penyelenggaraan cloud computing yang memang itu bagian dari bisnis baru perusahaan-perusahaan tadi gitu ya, disewa-sewakan itu. Sama seperti Anda juga nyimpan data di Dropbox untuk ukuran minimal katakanlah hanya 15 giga itu masih gratis. Tapi kalau Anda mau nambah itu harus bayar. Karena itu memang disewakan. Merupakan bisnis baru dari yang disebut dengan cloud computing. Jadi di sini
berbagai interaksi di dalam dunia maya untuk berbagai kepentingan yang berbasiskan internet dan jaringan, maka itulah yang dimaksud dengan cloud computing. Oke, baik. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, seperti tadi saya katakan, bisa tolong Anda bacakan. Di sini siapa? Shirley. Coba Anda bisa baca. Baik, Pak. Cloud computing, ya. Ya, cloud computing, gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan software berbasis internet. Yang kedua, cloud berarti abstraksi dan infrastruktur teknologi yang kompleks yang tersembunyi di dalamnya. Kapabilitas yang terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan atau servis sehingga user bisa mengakses via internet tanpa harus mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan sistem konvensional di mana OS sangat menentukan program aplikasi. Ya, tentang cloud computing seperti tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa hal yang perlu Anda tekankan di sini. Cloud itu sebagai abstraksi. Seperti tadi saya katakan, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah kumpulan berbagai network, berbagai jaringan, baik secara fisik maupun menggunakan gelombang, ya, baik gelombang radio, gelombang mikro maupun gelombang yang untuk kepentingannya satelit elektromagnetik, gitu. Ya sebetulnya semuanya gelombang elektromagnetik, gitu. Tapi di sini ada yang secara GMD, gelombang mikro digital itu dari stasiun ke stasiun yang lain, atau menggunakan fiber optik, menggunakan kabel tembaga dan beragam yang lainnya. Sebetulnya itu yang ingin digambarkan. Nah, karena sulit menggambarkannya, maka dibuatlah abstraksi. Jadi bentuk awan itu adalah semacam abstraksi untuk menggambarkan secara menyeluruh kerumitan jaringan tadi. Anda juga nanti kalau membuat tulisan panjang secara ilmiah harus dibuat abstraksinya juga, ya, di depan. Nah, itu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana tulisan yang Anda buat, yang Anda sajikan itu. Dibuat ringkasannya. Kalau dalam kepentingan bisnis itu yang disebut dengan executive summary. Dalam hal ini istilah abstraksi itu sesuatu yang menggambarkan secara umum. Penggambaran secara umum bagaimana jaringan yang dimaksud. Di sini kapabilitas yang terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sebagai services. Jadi bagian lain dari yang selama ini penyelenggaraan sistem informasi itu umumnya seluruh perangkat hardware termasuk software itu dimiliki dan dikelola oleh si perusahaan yang menggunakannya. Nah, menggunakan teknologi cloud computing tidak perlu begitu lagi. Anda sebagai pengguna sistem informasi, perlengkapannya, perangkat-perangkatnya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, termasuk jaringan di dalamnya, itu tidak perlu dimiliki sendiri lagi. Tidak perlu kita beli, belanja, tetapi bisa menggunakan sewaan. Ya, itu yang dimaksud cloud computing tadi. Dalam beberapa hal memang itu ada, termasuk di dalamnya ada penghematan-penghematan anggaran, ya. Karena kalau membeli sendiri, umumnya itu perangkat teknologi informasi itu mahal. Tapi dengan menyewa lebih relatif lebih murah, gitu ya. Walaupun belum tentu pasti murah, bisa saja malah kemahalan. Hanya secara umum itu relatif lebih efektif dan efisien. Karena tidak berbagai keuntungan banyak nanti kita lihat di belakang, ya. Kalau sistem konvensional itu kita menggunakan operating system, ya seperti Anda membangun sebuah sistem informasi menggunakan operating system apa sih, server yang Anda gunakan itu jenis apa, gitu. Kalau di dalam cloud computing itu kita tidak berurusan dengan yang begitu lagi. Apakah nanti kita akan sama sekali terbebas hanya menggunakan saja, atau sebagian kita urus, yaitu ada beberapa jenis nanti layanan dari cloud computing, ya. Tetapi yang jelas urusan-urusan yang terlalu teknis ini
itu kita sudah bisa berlepas diri. Gitu. Nah, yang terkait dengan persoalan-persoalan teknis itu, si penyelenggara cloud computing itulah yang melakukan pengelolaannya. Nah, di sini kita lihat dari sisi sejarah atau tadi Serla ya, sekarang coba Serli ya. Bantu baca. Ya silahkan, antara Serli dan Serla pokoknya itu kan, saya lupa tadi Serla atau Serli. Pak, untuk mic-nya Serla lagi bermasalah, jadi lewat melalui Serli ya Pak. Tidak bisa baca. Atau yang silakan Serla lagi saja kalau gitu. Sejarah 1960-an, John McCarthy berpendapat bahwa suatu saat nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. 1995-an, Larry Ellison, founder of Oracle, merancangkan network computing. 1997, network computing. 1997, Mark Benioff, Oracle, mencanangkan misi The End of Software dengan meluncurkan aplikasi CRM dalam membentuk software as a service di salesforce.com. 2005, Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 Elastic Computer Cloud. Google meluncurkan Google Play App Engine. IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative. Ya. Jadi sejarah cloud computing itu sudah diawali sejak tahun 60-an. Walaupun nanti terlaksananya baru relatif baru saat-saat ini ya. Sejak tahun 60-an nanti John McCarthy itu dari Massachusetts Institute of Technology, di perguruan tinggi terkenal di Amerika Serikat. Beliau katakanlah memperkirakan suatu saat nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti hanya listrik dan telepon. Nah, pada saat itu komputer itu umumnya adalah standalone, sendiri. Jarang-jarang ada komputer yang digabungkan melalui jaringan. Saat itu belum ada komputer-komputer yang tergabung dalam jaringan itu. Pak, tahun 60-an dinyatakan seperti itu ada sesuatu yang sangat termasuk penting. Kemudian tahun 95 dari pendiri Oracle itu beliau menyatakan akan adanya network computing. Nah, tahun 95 itu sudah mulai teknologi internet dikenal orang. Memang internet itu sudah ada sejak tahun 70-an. Walaupun waktu itu internet itu masih terbatas dalam bentuk penelitian yang dilakukan oleh Departemen atau Kementerian Pertahanan di Amerika Serikat. Tentu saja tujuannya untuk kepentingan militer saat itu. Tapi tahun 90-an, itu internet itu, keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lain itu sudah mulai dikenal publik dan masuk ke fase komersial. Tahun 95-an itu kita sudah mengenal. Ya. Di perkantoran sudah ada, ya terutama di perkantoran seperti PT Telkom itu, karena kita yang ngurus jaringan, sudah menggunakannya. Walaupun di perkantoran yang lain barangkali belum ada. Saat itu sudah dikenal, maka wajar Larry Ellison di sini sebagai pendiri dari Oracle sudah mulai membuat perkiraan akan adanya nanti komputasi yang menggunakan jaringan. Artinya komputasi yang saat itu walaupun jaringan sudah terbentuk sifatnya masih host base, masih tersentralisasi, kemudian dari tahun-tahun inilah lahir seperti
topologi client server. Itu client server itu bagian dari komputasi network juga, komputasi jaringan. Ya, saat itu ada sebagai komputasi jaringan bekerja sama antara klien dan server, maka belum katakanlah belum terbicarakan soal bagaimana bahwa komputer-komputer yang kita gunakan itu bukan lagi milik kita, tapi bisa dilakukan penyewaan. Itu belum sampai ke sana saat itu. Dan tahun 97 ada yang disampaikan oleh pihak Oracle juga ini ya. Internet sudah makin dikenal luas juga pada saat tahun 97. Bahkan saat itu sudah mulai lahir Amazon.com. Itu salah satu perintis bisnis.com di dunia maya itu ya. Itu Amazon. Itu sekitar tahun 90-an, ya tahun 97 itu. Sudah mulai dikenal di sini, the end of software. Dengan meluncurkan CRM itu ya, Customer Relationship Management. Dalam bentuk software as a service di salesperson. Artinya, aplikasi CRM itu sudah menggunakan aplikasi pihak lain gitu ya. Tidak lagi menggunakan aplikasi yang ada di dalam komputer perusahaan itu sendiri. Sudah mulai dirintis sejak tahun 97. Tahun 2005 itu Amazon mulai melancarkan atau meluncurkan di sini Elastic Computer Cloud. Google juga masuk, IBM juga masuk, mulailah dikenal itu. Komputasi awan tahun-tahun seperti ini ya. Cepat memang perkembangannya. Secara umum itu seperti tadi digambarkan, jadi di dalam jaringan itu terdiri dari berbagai server dan tentu saja aplikasi di dalamnya dari masing-masing domain, katakan begitu. Di sini ada yang punya Google, ada yang punya Amazon, ada Microsoft, satu sama yang lain saling berinteraksi, bisa saling komunikasi. Di samping antar perusahaan ini juga ada pemakai-pemakai yang sifatnya end user, ya, seperti kita ini, gitu ya, para pengguna dari Google, Amazon, dan sebagainya. Kalau kita mau membeli buku misalnya, ataupun membeli software, maka bisa melalui jaringan ini, melalui internet. Gitu. Jadi untuk menggambarkan betapa rumitnya itu jaringan antar komputer itu disederhanakan menggunakan awan. Oke, gitu ya penjelasan yang terkait ini. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan cloud computing itu, sebagaimana kita ketahui, unsur utamanya itu adalah dua, yaitu software atau perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau software tentu saja di dalamnya terdiri dari program, ada juga yang web, internet. Kemudian kalau hardware itu tentu di dalamnya ada jaringan dan tempat penyimpanan data. Nah, bagaimana ini dua hal yang besar ini nanti tidak perlu lagi dimiliki oleh si penyelenggara sistem informasi, tetapi bisa menggunakan sewaan-sewaan atau perangkat-perangkat yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Itu pada dasarnya seperti itu ya. Jadi di dalamnya tentu saja ada software, ada di sini data juga jelas disimpan di storage, dan harus ada jaringan tentu pasti itu. Sebabnya network. Kemudian bisa kita lihat di sini karakteristik layanan cloud computing itu ya. Ada digambarkan di sini ada 5. On-demand self-service. Nah, nanti ada penjelasannya. Dan 2 broad network access. Tentu saja ini adalah bandwidth yang harus lebar supaya bisa diakses oleh banyak pengguna ya. Resource pooling ya, itu seperti tadi ada data sebagai sumber daya dan juga aplikasi itu di-pooling di satu tempat, walaupun penggunanya bisa saja banyak. Rapid elasticity, elastisitasnya cepat, dan tentu saja karena bandwidth-nya juga harus lebar.
banyak pengguna sehingga lalu lintasnya harus seperti jalan tol. Tidak macet, walaupun sekarang bisa juga itu jalan tol macet. Nah, di sini juga memang diusahakan menggunakan jalan tol, jaringan yang sifatnya tol, tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan ada kemacetan, bisa saja. Kemudian measure service, terukur layanannya itu. Ya, betul, perlu ada keterukuran, karena di situ untuk katakanlah untuk menakar atau untuk mengukur berapa banyak bayaran ataupun penyewaan yang harus dibayar oleh para penyewa misalnya. Demikian juga para pengguna harus tahu ukurannya, apakah penyelenggaraan lalu lintas datanya itu cukup bagus, lalu lintas datanya cukup lancar, tidak banyak gangguan misalnya, termasuk di dalamnya keamanannya juga terjamin misalnya, ya. Itu beberapa karakteristik layanan cloud computing. Nah, di sini dijelaskan masing-masing satunya. Dan seperti biasa minta bantuan dibaca. Coba Cai Shera. Anda sedang menyimak? Coba silakan dibaca halaman ini ya. Karakteristik layanan cloud computing. On-demand self-service dan rapid elasticity. User dapat berlangganan sesuai dengan kebutuhan dan hanya membayar untuk yang digunakan saja. Consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan cloud computing. Broad network access. Broad network access merupakan sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Nah ini ya, dua karakteristik pertama, on-demand, self-service, and rapid elasticity. Jadi user dapat berlangganan sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti katakanlah perusahaan-perusahaan yang tidak ingin ribet menyelenggarakan tata kelola teknologi informasi, tidak perlu membuat departemen atau divisi teknologi informasi. Tapi paling ada satu orang atau katakanlah bagian kecil saja yang mengurusi urusan sistem informasi, karena perangkat lunak maupun kerasnya itu kita bisa menggunakan cloud computing. Ya, ini yang dikerjakan pada saat butuh saja misalnya, ya, menggunakan on-demand self-service. Saat kita membutuhkan, maka saat itulah kita bisa berhubungan dengan penyelenggara computing. Walaupun tentu saja nanti untuk persoalan teknisnya itu bagaimana cara melanggan dan sebagainya, tentu ada aturan-aturan main di antara kedua belah pihak yang kita kenal dengan istilah service level guarantee, SLE biasanya begitu. Kemudian yang keduanya broad network access. Nah, ini adalah akses jaringan yang harus lebar. Karena seperti tadi dikatakan, pengguna ini kan sulit diperkirakan juga akan berapa banyak, bergantung kepada laku atau tidak, banyak atau tidak pelanggan-pelanggannya itu. Makin banyak pelanggan, harus tetap terjamin layanan itu tetap lancar, tidak terjadi kemacetan, gitu kan. Maka karena itu harus disiapkan broad network access di sini. Karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud itu tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat. Jadi smartphone itu bisa beragam kan. Ada yang menggunakan Android, itu yang paling banyak sekarang ini, yang operating systemnya itu. Bisa jadi ada yang menggunakan operating system yang lain, seperti di laptop itu ada yang menggunakan Macintosh misalnya, tidak menggunakan Windows. Workstation juga bisa begitu, beragam. Jadi sifatnya ini sudah open system, sistem yang terbuka untuk berbagai macam perangkat, ya, termasuk platformnya yang berbeda-beda juga bisa difasilitasi di dalam cloud ini. Oke, lanjut dibaca juga oleh Afifah, coba Afifah Hasna Wafiyah, ya. Karakteristik layanan cloud computing. Resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputasi disediakan dengan metode multi-tenant yang memungkinkan sejumlah
Sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersamaan oleh sejumlah user. Dapat dialokasikan secara dinamis untuk sesuai permintaan pengguna. Measured service. Measured service merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Ya, itu ya. Karakteristik berikutnya itu resource pooling. Nah, kita tahu di sini yang terutama adalah memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersamaan. Jadi concurrency istilah yang lainnya. Sumber daya seperti katakanlah di sana ada server, kemudian juga ada aplikasi, maka pada waktu yang bersamaan digunakan oleh sejumlah user. Dalam hal ini untuk menghemat tentu saja beberapa kepentingan itu ya. Maka perusahaan itu tidak perlu membeli aplikasi, katakanlah SAP misalnya. Membeli sendiri, tetapi gunakanlah yang disewakan oleh perusahaan penyelenggara dari cloud computing ini. Demikian juga untuk penyimpanan data, itu adalah resource pooling. Dan measured service, layanan yang di sini itu terukur, sehingga bisa dioptimasi, bisa dimonitor, terutama kepentingannya untuk persoalan keamanan. Dan juga kita harus tahu sejauh mana kita sudah menggunakan perangkat ini secara optimal. Di sini disediakan karakteristiknya itu harus measured service. Dalam hal ini ada 3 jenis layanan cloud computing yang diistilahkan dengan SaaS, yang keduanya PaaS, yang ketiganya IaaS. Ingat di sini SaaS itu software as a service, PaaS platform as a service, dan IaaS itu infrastructure as a service. Apa beda ketiganya ini? Kita lihat di slide berikut ini ya. Secara diagramatik seperti ini. Anda perhatikan yang sebelah kiri. Katakanlah ini penyelenggaraan sistem informasi dilakukan oleh kita sendiri. Nah, di dalam komponen-komponen sistem informasi itu tentu banyak hal yang harus disiapkan oleh kita. Misal yang pertama adalah networking. Kita harus bangun jaringan kan? Storage juga ya, storage, penyimpanan data, server juga begitu ya. Virtualization, operating systemnya, middleware, runtime, data, sampai aplikasinya. Kita harus siapkan semuanya. Nah, kemudian pada saat penyelenggaraan menggunakan cloud computing, komponen-komponen ini bisa sebagian kita menggunakan dari cloud computing, sebagian kita adakan sendiri. Maka karena itu ada 3 macam penyelenggaraan cloud computing. IaaS itu infrastructure as, PaaS kalau di sini adalah platformnya, SaaS itu adalah softwarenya. Nah, bedanya di sini Anda perhatikan yang berwarna biru ini itu Anda miliki sendiri. Artinya IaaS infrastructure itu sebagian dari infrastruktur atau perangkat yang ini dari OS sampai aplikasi itu tetap milik Anda sendiri. Anda hanya melakukan penyewaan di sini saja misalnya. Ya, networking, storage, server, virtualization. Itu Anda melakukan penyewaan kepada penyelenggara cloud computing, katakan. Nah, itu adalah pola IaaS. Perhatikan ini ya. IaaS itu artinya sebagian infrastruktur Anda kelola sendiri. Sedangkan yang sebagian di bawah ini itu dari penyelenggara cloud computing. Nah, kemudian PaaS. PaaS itu adalah di sini platform yang dikelola oleh Anda di sini.
Platform apa yang dimaksud di sini adalah aplikasi dan data. Anda sendiri yang memiliki dan juga aplikasinya Anda miliki sendiri. Tetapi yang lain-lainnya, dari networking, storage, dan seterusnya, sampai middleware, itu Anda gunakan pemilik atau perangkat-perangkat yang dimiliki oleh operator dari cloud computing. Nah, jika hanya 2 saja yang Anda kelola atau Anda miliki, itu termasuk pola cloud computing PaaS. Sedangkan kalau ini lebih banyak yang dikelola itu adalah IaaS. Nah, ketiga, yang software itu adalah semua komponen penyelenggaraan sistem informasi itu Anda gunakan dari penyelenggara cloud computing. Nah, kalau sebaliknya tadi, semua ini di sebelah kiri itu ya, yang biru semua, itu Anda kelola sendiri, itu adalah penyelenggaraan Anda sendiri yang mengelola sistem informasi. Tapi kalau menggunakan pola SaaS, semua komponen ini Anda gunakan kepunyaan penyelenggara cloud computing. Ya, itu layanan yang Anda nikmati itu secara menyeluruh. Tentu saja nanti tarifnya akan beda-beda ya. Oke, ini penjelasan lebih lanjut. Software as a service. Coba Aibil nih, bisa baca Aibil. Ada hadir? Silakan. Software as a Service SaaS. Layanan yang diberikan kepada pengguna adalah pengguna dapat menggunakan aplikasi dari provider yang berjalan di infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat pengguna melalui interface seperti web browser, misalnya email berbasis web, atau antarmuka program lain. Pada layanan ini, pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasarinya termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi. Jadi ibaratnya saat kita berlangganan internet, kita tidak perlu tahu bagaimana topologi jaringan maupun perangkat-perangkat yang digunakan provider. Yang penting kita dapat menggunakan internetnya. Contoh dari layanan ini adalah Gmail, Facebook, Skype, dan masih banyak lagi. Nah, itu ya penjelasan SaaS seperti tadi dalam diagram, dalam bentuk gambar. Sama sekali SaaS itu tidak ada yang kita gunakan. Kita hanya menggunakan manfaatnya saja. Ya, seperti Anda menggunakan Facebook, Skype, Gmail, itu adalah pola SaaS. Selanjutnya, platform as a service. Pas ini ya. Nah, di sini coba Arthur, ada? Silakan baca Arthur. Platform as a Service PaaS. Platform as a Service PaaS, layanan yang diberikan ke pengguna adalah pengguna yang dapat menjalankan aplikasi yang mereka buat lalu diperoleh sendiri pada infrastruktur cloud dengan menggunakan bahasa pemrograman libraries, service, dan tool yang didukung oleh provider. Pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasarinya termasuk jaringan, server, sistem operasi, atau penyimpanan, tetapi memiliki kendali atas aplikasi yang digunakan dan kemungkinan pengaturan konfigurasi untuk lingkungannya. Jadi, pada layanan ini, pengguna tinggal menjalankan saja aplikasi yang dimilikinya, tanpa perlu memikirkan infrastruktur dan environment agar aplikasi tersebut bisa berjalan. Contoh dari layanan ini adalah layanan web hosting. Oke, itu ya. Platform as a service. Nah, dalam platform as a service, Anda itu sebagai pengguna PaaS atau cloud computing hanya mengendalikan aplikasi dan data. Sedangkan yang lain-lainnya, server, tempat penyimpanan data di mana itu urusan si penyelenggara cloud computing. Tapi dalam hal ini Anda masih mengendalikan
aplikasinya. Ya, contoh di sini seperti kalau Anda membangun web itu kan isinya Anda kelola sendiri. Demikian juga datanya kan, yang memasukkan data-data itu adalah Anda. Tapi bahwa di mana itu servernya tidak perlu Anda tahu. Beda dengan tadi SaaS. SaaS itu Anda hanya memanfaatkan saja, gitu kan. Nah, kalau yang di PaaS ini Anda masih mengendalikan aplikasinya. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya infrastructure as a service. Ini coba silakan dibaca oleh Berliana. Yang selanjutnya adalah infrastructure as a service atau IaaS. Infrastructure as a service adalah layanan yang diberikan ke pengguna dapat menggunakan sumber daya pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi mendasar lainnya di mana konsumen dapat menerapkan dan menjalankan perangkat lunak yang dapat mencakup sistem operasi dan juga aplikasi. Pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasari, tetapi memiliki kendali atas sistem operasi, penyimpanan, aplikasi, dan beberapa kontrol terbatas dari komponen jaringan. Layanan ini seperti kita menyewa komputer virtual pada infrastruktur cloud. Jadi ibaratnya kita menyewa sebuah ruko, kita bebas mau membuat ruko itu seperti apa dan isinya mau diisi apa saja. Contoh dari layanan ini adalah Microsoft Azure, Amazon EC2, Google Cloud Platform, dan masih banyak penyedia-penyedia lainnya. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Tadi yang pertama SaaS, yang keduanya PaaS. Kalau SaaS semuanya di luar kendali kita itu. Kita hanya pemanfaat saja. Kita hanya sebagai user saja. Kalau PaaS tadi platform itu kita masih mengendalikan untuk aplikasinya ya. Kemudian kalau ini IaaS, kita selain mengendalikan aplikasi data, kita juga masih mengendalikan sistem operasi. Dan beberapa masih dikendalikan oleh kita, seperti penyimpanan data dan beberapa kontrol terbatas, walaupun tidak semuanya oleh kita. Artinya kalau di IaaS itu masih katakanlah setengah dari penyelenggara cloud computing, setengah kemampuan itu masih tetap dalam kendali kita. Jadi itu 3 pola penyelenggaraan cloud computing. Nah, di sini perusahaan cloud computing yang banyak untuk kepentingan komersial itu banyak di sini. Ada NetSuite, Cordis, Toleo, Concur dan seterusnya ini ya. SAP, Oracle juga. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan cloud computing. Nah, tinggal nanti Anda berkebutuhannya dalam hal apa. Misalnya SAP ya. Apakah mau secara dengan pola IaaS atau PaaS atau menggunakan SaaS. Tergantung nanti, tentu tarifnya juga akan berbeda-beda ya. Oracle juga begitu, bisa menggunakan pola yang mana, yang tentu saja perlu ada semacam perhitungannya juga. Harus ada analisa kelayakan. Kalau Anda misalnya mau menggunakan pola SaaS, nah itu harus ada hitung-hitungan juga analisisnya itu. Itu tentu saja dari sisi pemeliharaan lebih mudah SaaS itu. Karena semuanya dikendalikan si perusahaan-perusahaan cloud ini. Tapi kalau ternyata di perusahaan Anda juga banyak tenaga yang terkait punya kemampuan untuk melakukan pengendalian itu, maka bisa saja Anda menggunakan pola PaaS atau bahkan IaaS. Tapi tentu saja di situ harus ada investasi. Artinya dibutuhkan dana yang besar juga. Nah, sekali lagi, pertimbangannya itu kembali kepada perusahaan-perusahaan yang berkepentingan. Ya. Oke, di sini siapa saja, bagi siapa pentingnya cloud computing itu? Nah, di sini ada vendor. Bagi vendor seperti IBM,
Microsoft itu merupakan lahan bisnis besar. Seperti Anda ketahui, Microsoft itu aplikasi software yang katakanlah merajai, seperti operating system itu Windows itu ya, itu merajainya. Maka bagaimana dalam hal ini IBM itu ikut bermain dalam bisnis Microsoft itu sebagai penyelenggara cloud-nya. Kemudian kepentingannya untuk para pelaku bisnis apa? Tentu saja berdampak positif bagi perkembangan bisnis mereka. Karena tadi bisa menjadi perantara-perantara. Tidak perlu jadi produsen seperti Microsoft secara langsung, tapi mereka bisa menjadi perantara untuk nanti para pemakai di sisi ujung. Ya, para pengguna langsung melalui jasa-jasa inilah maka banyak yang masuk ke dunia bisnis cloud computing. Pemerintah tentu saja membantu mewujudkan e-government. Karena dengan makin maraknya penyelenggaraan internet, sekarang tidak saja penyelenggaranya atau penikmatnya itu perusahaan-perusahaan, tetapi juga sudah masuk ke wilayah pemerintahan. Hingga nanti ada istilah SPBE, misalnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Itu sudah menggunakan cloud computing juga pada dasarnya. Untuk kita para end user misalnya, tentu saja bisa membentuk kegiatan personal sehari-hari. Ya, seperti Anda, penikmat, tidak perlu lagi itu file itu disimpan di, katakanlah di drive kita, di laptop kita, ataupun di USB kita, tetapi dimanapun, sehingga kalau Anda ketinggalan USB itu, tidak perlu khawatir, toh sudah ada di jaringan cloud. Bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Ada tentu saja di sini beberapa keuntungannya penyelenggaraan cloud computing. Reduce cost, ya, seperti tadi saya katakan, untuk penyelenggaraan sistem informasi secara utuh itu mahal karena investasinya sangat besar. Tidak ada perangkat teknologi informasi yang murah, umumnya mahal. Dengan demikian, orang itu kalau disuruh milih, tentu saja ingin milih yang lebih murah. Cloud computing itu menjadi salah satu alternatif, ya, mengurangi biaya. Suitability, ya ini juga masalah kecocokan, kesesuaian. Artinya begini, kalau menggunakan penyelenggara sendiri, itu bisa jadi agak tebak-tebakannya tinggi. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan analisis, tetapi bisa saja nanti di lapangan kok tidak persis dengan apa yang kita inginkan. Sehingga sulit untuk mengembalikannya itu apabila tidak ada garansi misalnya. Ataupun kalau ada garansi, merepotkan loh pengurusannya. Nah, kalau menggunakan cloud itu tidak begitu. Anda cari sejak awal yang paling pas untuk kebutuhan Anda. Kalau Anda perlunya cukup menggunakan SaaS misalnya, ya pakailah SaaS, sehingga tidak perlu invest sejumlah perangkat sistem informasi. Atau Anda milihnya mau PaaS, ataupun mau IaaS, nah itu disesuaikan dengan kepentingan dari perusahaan Anda. Yang berikutnya, lebih fleksibel dan mobilitasnya tinggi. Ya jelas, toh. Seperti contohnya tadi Anda menyimpan data atau aplikasi sekalipun ataupun apa saja yang terkait dengan sistem informasi, Anda bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Yang penting memang harus ada jaringan. Nah, tentu saja juga ada kekurangan, tergantung jaringan. Kalau tidak ada jaringan, ya tidak bisa diakses juga. Tapi dibanding dengan cara-cara lama, ini lebih fleksibel dan lebih mobile, mobilitasnya tinggi. Collaboration, ya ini yang maksud bisa collaboration dalam artian Anda bisa saling tahu dengan pihak lain di luar perusahaan Anda, gitu. Atau bisa juga Anda membuat jaringan-jaringan sendiri, kelompok-kelompok sendiri. Memungkinkan menggunakan cloud. Kemudian allows IT to shift focus. Ini memungkinkan selalu fokus juga. Jadi di satu sisi bisa kolaborasi, tapi di sisi lain
difasilitasi di sini untuk fokus Anda bekerja mengerjakan apa yang menjadi concern perusahaan, sehingga tidak perlu lagi urusan-urusan soal pemeliharaan, misalnya gangguan-gangguan virus atau hacker-hacker yang lain, toh itu sudah dalam kendali penyelenggara cloud computing. Jadi Anda fokus saja pada pekerjaan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem informasi. Baik, berikutnya cloud computing tidak cocok untuk siapa? Bisa tidak cocok juga di sini ya. Di sini adalah tentu bagi negara yang belum memiliki jaringan internet. Tentu saja belum cocok. Toh tadi perlu ada jaringan, perlu ada media komunikasi. Kalau tidak ada medianya ya tidak bisa. Jadi bagi negara-negara yang belum bagus, maka itu tidak cocok. Di sini internet dengan bandwidth yang harus cukup. Lebar pitanya harus cukup karena tadi harus berselancarnya itu demikian banyak pengguna, maka supaya lancar dalam lalu lintas komunikasi itu tentu tempat berselancarnya juga harus lebar. Infrastruktur penunjang lainnya yang stabil. Kalau belum punya infrastruktur ini tentu saja belum siap. Kemudian perusahaan berskala kecil, perusahaan yang belum menargetkan skala pasar secara nasional. Seperti tadi ya, harus memilih dan memilah. Belum tentu kemajuan teknologi informasi ataupun kemajuan teknologi secara umum akan selalu cocok dengan siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Belum tentu. Harus dilakukan perbandingan atau katakanlah studi banding dahulu sebelum bahwa itu jangan terlalu langsung terkesima dengan perkembangan teknologi maksudnya. Harus dilakukan pengkajian apakah itu cocok untuk Anda atau tidak gitu. Kemudian bisa jadi hanya buang-buang biaya, itu kalau hanya gaya-gayaan misalnya. Yang penting pakai teknologi baru. Nah, apakah itu bermanfaat atau tidak? Tidak boleh begitu caranya. Anda harus lakukan benefit to cost analysis. Harus dilakukan analisis manfaat dan biaya yang akan dikeluarkan. Kalau ternyata perbandingan manfaat dengan biaya itu misalnya jelek, kecil dari 1, katakanlah gitu ya, 0, sekian biaya dengan manfaat, nah itu boleh Anda ambil. Biaya dibagi manfaat. Tapi kalau misalnya besarnya sama dengan 1, artinya biaya itu sebanding dengan manfaat. Bisa juga, apalagi kalau lebih besar dari 1, artinya lebih besar biaya daripada manfaat, lebih baik tidak Anda ambil. Kemudian isu penting cloud computing, seperti tadi ya, ada kemudahan-kemudahan, tetapi ada juga hal-hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah persoalan security, keamanan. Seperti Anda katakanlah menggunakan pola SaaS, kan seluruh aplikasi dan datanya itu Anda simpan di tempat cloud computing tadi, dan Anda tidak tahu di mana adanya. Nah, dalam hal ini, sebelum Anda memutuskan begitu, harus minta jaminan gitu, pada si penyelenggara cloud computing tentang IT security atau IS security, data security-nya itu. Terjamin keamanannya itu. Karena di luar kendali Anda itu. Yang berikutnya adalah jika servernya itu link down misalnya gitu ya, tiba-tiba mati, itu di luar kendali kita juga itu. Itu perlu menjadi perhatian juga itu. Artinya sekali lagi sebelum memutuskan untuk mengikuti tata kelola menggunakan, terutama untuk perusahaan ini ya, kalau untuk pribadi tentu saja lain persoalan. Untuk perusahaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka harus secara lebih hati-hati jika terjadi ini. Bagaimana misalnya untuk backup-nya. Kemudian jaringan internet bermasalah. Nah, ini juga harus diyakinkan dahulu. Jaringannya itu sudah bagus ya, jarang-jarang terganggu, ataupun itu sudah banyak backup jaringannya. Kalau jaringan ini putus, maka ada backup jaringan yang siap menggantikannya kapanpun. Itu harus diberi
jaminan. Itu saya kira beberapa hal yang terkait dengan persoalan cloud computing ya, bahwa yang perlu diperhatikan di sini memang ini adalah kemudahan baru, teknologi relatif baru yang bisa membantu penyelenggaraan teknologi informasi, sistem informasi untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kita.